Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Risiko. Di sini kami akan membahas materi tentang manajemen risiko hukum. Perkenalkan, saya Intan Nur Aisyah sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Rina Zuliana, Ovi Fauziah Nurdiani, Hilyatul Aulia, Muhammad Hashim Abdullah, dan Rizka Septiandini. Untuk materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Rina Zuliana. Dimohon untuk teman-teman semuanya mendengarkan dengan seksama pembahasan materi kami. Terima kasih. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko hukum. Manajemen risiko hukum adalah suatu peristiwa yang terjadi di seluruh aspek transaksi yang terdapat di bank, serta kontrak atau perjanjian yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak ketiga ataupun pihak lain yang di dalamnya terdapat tuntutan hukum yang disebabkan beberapa faktor dan aspek yuridis. Selanjutnya, risiko inherent pada manajemen risiko hukum. Risiko hukum inherent adalah risiko yang muncul atau yang ada karena suatu perusahaan yang telah menjalankan bisnisnya. Risiko inherent pada manajemen risiko hukum adalah suatu kerentanan asersi tentang golongan transaksi atau bisa saldo akun atau suatu pengungkapan pada suatu kesalahan penyajian pada material. Ketidakadaan atau ketidakjelasan atau adanya perubahan pada suatu peraturan perundang-undangan ini yang paling utama pada produk yang telah dipunyai oleh perusahaan atau bertransaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan ini akan berakibatkan produk itu menjadi sebuah sengketa. Nantinya jadi lebih berpotensi telah memunculkan risiko pada hukum. Materi selanjutnya risiko inherent pada manajemen risiko hukum. Kelemahan pada kerjasama risiko inherent pada manajemen risiko hukum. Yang pertama, pemahaman pada para pihak yang terkaitkan pada suatu perjanjian paling utama tentang risiko yang ada pada suatu transaksi yang sangatlah kompleks dan telah menggunakan suatu istilah yang sangat susah dipahami. Yang kedua, tidak terpenuhinya pada suatu syarat sah dari suatu perjanjian. Yang ketiga, penggunaan pilihan pada suatu hukum Indonesia yang dimana pada perjanjian yang telah diadakan oleh suatu perusahaan dan juga penggunaan forum untuk penyelesaian dari sengketa. Tujuan dari manajemen risiko hukum itu untuk dapat memastikan proses pada manajemen risiko hukum ini bisa meminimalkan kemungkinan pada dampak negatif atau dampak buruk dari kelemahan dari aspek ketiadaan aspek. Materi selanjutnya, penerapan manajemen risiko pada manajemen hukum. Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara individu ataupun konsolidasi, bank melakukan minimal mencakup 4 pilar, yaitu yang pertama, melaksanakan tata kelola manajemen risiko bank dengan kualitas dari praktik terbaik. Yang kedua, menyediakan kerangka manajemen risiko bank yang memadai. Yang ketiga, mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara terbaik dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai kebutuhan. Yang keempat, pelaksanaan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Kemudian ada penerapan manajemen risiko. Ini terkhususkan risiko strategi bagi bank syariah. Adapun itu mencakup beberapa hal, diantaranya itu yang pertama, pada pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Penerapan manajemen risiko ini harus dijalankan oleh bank syariah dengan melalui pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dalam penanganan risiko strategi. Kemudian ada kebijakan
prosedur, dan penetapan limit bank syariah ini perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspeknya untuk melaksanakan kebijakan prosedur dan penetapan limit untuk risiko strategi. Ini bisa meliputi hal-hal diantaranya itu strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko. Kemudian adanya kebijakan dan prosedur limit. Kemudian yang bagian ketiga itu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko. Kemudian adanya penerapan manajemen risiko, ini terkhususkan risiko hukum pada bank syariah. Pada penerapan manajemen risiko hukum ini, semua dewan yang sudah terlibat bisa bertanggung jawab dan juga bisa menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Kemudian ada tujuannya supaya pada setiap kewenangan yang telah diberikan ini bisa terrealisasikan dengan baik dan juga sinkron, menggunakan prinsip syariah dan peraturan dan juga ketentuan perundang-undang yang telah diatur, menggunakan jelas sinkron menggunakan ketentuan dari syariah. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko hukum. Sistem pengendalian internal adalah alat pengatur sumber daya untuk mencapai sebuah rencana ataupun planning serta tujuan sebuah perusahaan agar terus berjalan sesuai dengan tujuan dan program perusahaan. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin ketersediaannya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meminimalisir risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas, lalu sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan yang memadai terhadap aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. Lalu ada praktik yang benar dan jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada kasus risiko hukum. Kasus risiko hukum ini tidak hanya terjadi pada setiap perusahaan saja, baik itu pada lembaga ataupun pada lingkungan. Dan biasanya ini banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan kepuasan baik secara individu maupun kelompok. Dan di setiap negara pasti pernah mengalami dan terjadi pula manajemen risiko hukum hingga terjerumus dan terjebak ke dalam beberapa kasus hukum yang ada. Materi selanjutnya adalah contoh kasus risiko hukum, di mana Bank Y tidak melakukan legal meeting dengan baik dan benar ketika memberikan kredit modal kerja kepada PTX, terutama saat verifikasi atas pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar PTX. Pada kemudian hari, ternyata pengurus PTX telah memasukkan pengesahan anggaran dasar PTX. Perbuatan pengurus PTX tersebut telah menyebabkan Bank Y berpotensi mengalami risiko hukum. Baik, kesimpulannya adalah manajemen risiko hukum mengacu pada peristiwa yang terjadi di semua aspek transaksi bank dan kontrak atau perjanjian dengan nasabah atau pihak ketiga atau pihak lain karena berbagai faktor dan litigasi hukum. Di antara faktor-faktor di atas, situasi ini muncul karena adanya pelanggaran kontrak, peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung yang tidak memadai yang harus diminimalkan untuk menghindari situasi ini karena dapat merugikan semua pihak.
Manajemen risiko hukum perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan keuangan bank syariah. Di antara risiko yang melekat adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan lembaga keuangan dalam operasinya untuk menyediakan informasi keuangan yang andal dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko hukum juga diawasi oleh sejumlah komisaris aktif, direksi, dan DPS yang membawahi masing-masing unit. Terdapat pula sistem pengendalian internal dalam manajemen risiko hukum yang berperan sebagai pengatur sumber daya untuk mencapai rencana dan tujuan perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana perusahaan. Hal ini karena penilaian penerapan pos manajemen risiko hukum yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang manajemen risiko hukum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.